Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huna sa'arwi sa'usturatan ta'ti min Papua al-Gharbi bi'unwanin usfuran cendrawasih. Istima'un sa'idan. Dahulu kala di sebuah daerah Fakfak, tepatnya di pegunungan Bumberi di Papua Barat, terdapat seorang wanita dan anjing peliharaannya. Mereka selalu mencari makan ke hutan setiap hari. Nah, tetapi di suatu hari mereka kecapean. Capeknya kita istirahat dulu yuk. Lalu mereka mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Wah, aku mendapatkan buah. Buah apa itu? Apakah kamu tahu? Daunnya seperti pandan, tapi memiliki buah yang warna merah. Apakah ini buah pandan merah? Apakah kamu mau mencoba? Lalu wanita ini pun memetik buah itu dan mengupasnya, lalu memberikannya kepada anjing peliharaannya. Karena si anjing peliharaan ini memakan buah itu dengan lahap, wanita ini pun seperti menginginkan makanan itu juga, menginginkan buah itu juga. Wah, kamu lahap sekali ya makannya. Aku juga mau. Wah, segar sekali. Enak ya dimakan pas capek-capek gini. Setelah habis buah itu, beberapa saat kemudian perut anjing ini merasakan keanehan karena semakin kesini perut anjing ini semakin besar. Apa kamu tidak apa? Perutmu semakin kesini semakin besar. Kuk. Ternyata anjing ini hamil. Dan melahirkan seekor anak anjing. Kuk. Wah, ternyata kamu hamil. Kenapa bisa terjadi? Apakah karena memakan buah tadi? Kalau misalkan seperti itu, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Setelah si wanita ini bilang seperti itu, aduh, sakit, perutku sakit. Kenapa ini kok tiba-tiba perutku besar? Dan wanita itu pun mengalami hal yang sama dengan anjing ini. Lalu wanita ini pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kuela. Mereka pun mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Tahun telah berlalu. Kuela pun menjadi seorang remaja yang begitu rajin dan berbakti kepada orang tua. Ibu, saya pergi bekerja dulu ya. Iya nak, hati-hati. Lalu Kuela pun bekerja. Kuela bekerja di hutan, membuat ladang baru untuk menanam sayuran. Ketika Kuela bekerja, tanpa sepengetahuan Kuela, ternyata Kuela telah didatangi oleh seorang pria tua di belakangnya. Hai Nok, kamu rajin sekali ya. Setiap saya lewat dari sini, Anda selalu saja menebang pohon setiap hari. Bapak,
di sini karena saya dan ibu saya akan membuka ladang baru untuk menanam sayuran. Oh, seperti itu. Nah, kapakmu sepertinya akan memperlambat pekerjaanmu. Iya, Pak. Saya bekerja biasanya satu pohon satu hari karena saya menggunakan kapak batu. Oh, seperti itu. Ya sudah, pakailah kapak dariku, kapak besi, agar kamu cepat bekerja. Benarkah? Apakah aku boleh meminjamnya? Silahkan, pakai saja. Lalu Koala pun bekerja dengan kapak besi itu. Setelah selesai pekerjaan Koala pun mengembalikan lagi kepada sang bapak. Bapak, ini terima kasih atas kapaknya. Ini sangat membantu. Dengan ucapan terima kasih, apakah Bapak mau singgah dulu ke rumah saya? Oh, tidak usah. Tidak apa, Pak. Oh, kalau seperti itu, saya mau saja. Dan mereka pun pulang ke rumah Koala. Anakku, sudah pulang. Cepat sekali kamu pulang. Tidak seperti biasanya. Halo, Nona. Halo. Ibu, ini merupakan bapak tadi yang membantu pekerjaan Koala menjadi cepat dan mudah. Oh, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ibu, apakah Bapak ini boleh tinggal bersama kami sebagai ucapan terima kasih? Oh, tentu saja, silakan. Tapi, apakah Bapaknya itu mau untuk tinggal bersama kami? Dan bagaimana dengan keluarganya? Oh, tidak apa, Nona, karena saya tidak mempunyai keluarga. Saya sangat berterima kasih jika diberi izin untuk tinggal di sini. Oh, seperti itu. Ayo silahkan masuk. Lalu mereka pun tinggal bersama. Setelah beberapa tahun dari pernikahan ibu dan ayah Koala, mereka pun mempunyai beberapa anak, yaitu mempunyai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, di sini Koala sangat bahagia sekali karena Koala mempunyai adik laki-laki dan perempuan. Namun, keadaan tidak selamanya baik. Kedua adik laki-laki Koala ternyata sangat iri kepada Koala karena Koala merupakan orang yang paling disayang oleh ayah dan ibu. Dek, kamu merasakan gak sih? Ibu sama ayah sayangnya hanya kepada Kak Koala. Iya, ibu sama ayah selalu aja kepada Kak Koala. Tiba-tiba mereka mempunyai niat yang buruk kepada Koala. Apakah kita harus menyerang Kak Koala saja? Oh, ayo, kita serang saja Kak Koala. Lalu mereka pun menghampiri Kak Koala. Ada apa adik-adik? Kalian mau main bersamaku? Diam Kak Koala. Langsung mereka pun menyerang Kak Koala. Ada apa ini? Kenapa kalian? Aduh, sakit. Lalu perkelahian pun dimulai. Di tengah perkelahian, Koala
tidak menyerang atau tidak membalas sama sekali terhadap adik-adiknya, karena Koala merasa sayang terhadap adik-adiknya. Dan Koala pun mendapatkan luka di sebagian tubuhnya. Sakit. Wah, ada pintalan. Lalu Koala pun memintal kain dengan penuh harap. Aku ingin mempunyai sayap. Andaikan aku mempunyai sayap, aku akan terbang kemana saja dan hidup bebas. Koala pun terdiam di sudut rumah. Hari pun telah sore. Ibu telah pulang dari pekerjaannya. Tetapi setelah beberapa saat, ibu merasa janggal karena Koala tidak terlihat dari tadi. Ibu pun menanyakan kepada adik-adik Koala, "Nah, apakah kamu melihat Kak Koala?" "Kami tidak melihatnya, Ibu." "Oh, kemana ya?" "Nah, apakah kalian melihat Koala?" "Kami tidak melihat, Ibu. Dari tadi Kak Koala tidak ada." "Oh, kemana ya? Ini tidak seperti biasanya. Koala kalau keluar suka izin." "Ayo kita cari Kak Koala." "Tidak mau, ini sudah sore." "Kalian tidak sayang kepada Koala?" "Tidak mau, ini sudah sore." Lalu mereka pun tidak mencari Koala. Ibu terus memanggil Koala. "Koala, Koala, kamu di mana? Koala." Karena adik perempuan Koala mengetahui kejadian tersebut, bahwa Koala disarang oleh kakak kembarnya. Lalu adik perempuan pun bercerita kepada sang ibu bahwa Koala telah diserang oleh adik-adik Koala. Ibu pun sedih dan terus mencari Koala. "Koala, Koala, 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 kamu mengerti perkataanku? Apakah kamu Koala?" "Iya, Ibu, ini aku, Koala." "Ibu, jangan bersedih." "Koala, kenapa kamu bisa jadi seperti ini?" "Tidak apa, Ibu. Ibu jangan bersedih. Aku senang karena aku bisa terbang kemana saja dan hidup bebas. Aku tidak mau jika nanti Ibu melihatku luka-luka, Ibu akan memarahi adik-adikku." "Kenapa kamu bisa seperti ini?" Ibu pun sedih. Karena kesedihannya, Ibu ingin menjadi seperti Koala. "Nah, Ibu akan bersamamu." Lalu ibu pun berubah menjadi burung sama seperti Koala, yaitu burung cendrawasih. Nah, dari sinilah asal-usul burung cendrawasih. Nah, hikmah dari cerita itu, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena jika kita bersyukur, kita akan menerima keadaan yang telah diberikan. Dan kita tidak akan mempunyai rasa iri dan benci terhadap orang lain. Terdapat dalam Quran surah Ibrahim tentang bersyukur.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu kufur, ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkara itu baik. Namun, tidak akan terjadi seperti demikian, kecuali pada mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, dan itu baik padanya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Yumkinu ila hadza minni aw wajadtum minni al-akhta'at arju minkum al-afwa. Hadhihi muhimmatu min darasi lughatil arabi. Ana Fadla Nur Fadilatul Hamdah min faslil awal dal di madrasatin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.